Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Sahara dengan NIM 2402906 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan media pembelajaran matematika yang saya buat, yaitu koordinat kartesius. Di mana ini merupakan materi tingkat SMP kelas 8 semester 1 dengan KD 3.2 dan 4.2 dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Sebelumnya, apakah teman-teman membuka Google Maps untuk mencari sebuah lokasi seperti rumah, sekolah, ataupun tempat makan? Nah, di sini Caca punya sebuah contoh, yaitu Caca mencari sebuah rumah yang ternyata rumah tersebut berada di koordinat negatif 0,220389, 100,614179. Nah, ternyata Google Maps itu bekerja dengan konsep yang sama seperti yang mau kita pelajari hari ini, yaitu koordinat kartesius. Sekarang coba perhatikan media vokal ini atau koordinat kartesius ini, di mana di sini terdapat garis horizontal itu disebut dengan garis X atau sumbu X, dan juga di sini ada garis vertikal itu garis Y atau sumbu Y. Nah, kedua garis ini atau kedua sumbu ini, sumbu X dan sumbu Y, itu saling berpotongan. Itu berpotongan di suatu titik, yang dimana titik tersebut disebut dengan titik pusat atau titik asal, yaitu di sini. Sekarang coba perhatikan titik A. Kira-kira titik A ini berada di koordinat berapa? Titik A ini berada di koordinat 2,3. Berarti dalam penulisan titik pada koordinat kartesius itu dimulai dari sumbu X, lalu baru sumbu Y, yang dimana di sini titik A ini di sumbu X-nya 1, 2, dan juga sumbu Y-nya 1, 2, 3. Nah, sehingga koordinat titik A ini adalah 2,3. Untuk titik asal atau titik pusatnya itu berada di koordinat 0,0. Perhatikan daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y, yaitu ada berapa daerah? Ini ada ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Yang dimana daerah-daerah tersebut dinamakan dengan kuadran. Nah, yang dimana ini merupakan kuadran 1, ini kuadran 2, lalu ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Setelah kalian mengamati dan memperhatikan penjelasan tadi, nah kira-kira apa sih koordinat kartesius itu, dan apa sih beda antara kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 itu? Nah, untuk menemukan jawabannya, kalian bisa membentuk kelompok, di mana terdiri dari 6 kelompok. Setiap kelompok itu akan mendapatkan satu buah amplop dari 6 amplop ini, yang dimana setiap amplop ini berisi soal-soal yang berkaitan dengan koordinat kartesius. Nah, yang dimana untuk menentukan amplop mana yang akan didapatkan kelompok itu menggunakan spin. Nah, nanti ketika di spin, kelompok tersebut mendapatkan amplop yang mana, maka amplop itulah yang akan didapatkan oleh kelompok. Nah, untuk contoh di sini, kita akan mengerjakan soal-soal yang ada pada amplop berwarna hijau. Soal nomor 1, yaitu tentukan apakah titik berikut berada pada sumbu X, sumbu Y, atau tidak berada pada keduanya. Nah, titik yang pertama, yaitu S, 7,0. Seperti kita ketahui bahwa penulisan titik pada koordinat kartesius itu dimulai dari sumbu X, sehingga sumbu X-nya itu di angka 7. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan juga sumbu Y-nya itu 0, sehingga titik S berada di sini. Di mana titik S ini berada pada sumbu X, sehingga titik S berada pada sumbu X. Kemudian yang kedua yaitu titik T 0,2. Berarti X-nya di angka 0 dan juga Y-nya di angka 2, 1, 2. Sehingga titik T itu berada pada sumbu Y. Oke, selanjutnya lanjut ke soal yang kedua. Tentukan titik berikut pada koordinat kartesius. Itu yang dimana titiknya pertama yaitu titik U negatif 4,3. Sumbu X-nya negatif 4, 1, 2, 3, 4, dan sumbu Y-nya 3, 1, 2, 3. Jadi sini. Berarti titik U-nya, sumbu X-nya negatif 4, dan sumbu Y-nya 3. Oke. Kemudian yang kedua yaitu titik V negatif 1, negatif 6.
Berarti sumbu X-nya negatif 1, kemudian sumbu Y-nya negatif 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sumbu X-nya negatif 1, sumbu Y-nya negatif 6. Oke. Soal nomor 3, tentukan kuadran dari titik berikut. Yaitu, yang pertama, ada titik W, 1, negatif 5. Titik W itu ada X-nya 1, dan Y-nya negatif 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini tadi kuadran. Ini tadi kuadran 1. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Dan ini kuadran 4. Nah, berarti titik W berada di kuadran 4. Kemudian yang kedua yaitu titik Z di 6,4. Berarti sumbu X-nya di 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sumbu Y-nya di 4, 1, 2, 3, 4. Di sini. Berarti titik Z berada di kuadran 1. Soal selanjutnya itu soal nomor 4, yang dimana soalnya sebagai berikut. Oke, latihan pertama pertanyaannya itu tentukan kuadran dari titik-titik K, L, M, dan N. Berarti titik K itu di 2,-1, L itu 5,-1, kemudian M 5,2, dan N 2,2. Titik K 2,-1. Ini titik K. Kemudian titik L 5,-1 di sini. Kemudian titik M 5,2 di sini. Kemudian titik N 2,2. Dan tentukan kuadrannya. Titik K itu di kuadran 4. Kemudian titik L juga di kuadran 4. Kemudian titik M itu di kuadran 1. Kemudian titik N juga di kuadran 1. Kemudian yang pertanyaan kedua, bangun apa yang terbentuk jika titik-titik tersebut dihubungkan? Oke, kita hubungkan titik-titiknya. Bangun apa itu? Ya, ini merupakan bangun persegi, yaitu yang dimana setiap sisinya itu sama panjang. Dimana sisi yang pertama 1, 2, 3, dan sisi yang kedua 1, 2, 3, yang ketiga 1, 2, 3, dan yang keempat 1, 2, 3. Nah, berarti setiap sisinya itu sama panjang, maka ini merupakan bangun persegi. Dan pertanyaan yang C, atau yang ketiga, benarkah pernyataan siswa tersebut? Jelaskan dengan perhitungan. Dimana siswa ini membuat pernyataan, kios-kios ini membentuk bangun yang luasnya lebih kecil dari 10 satuan persegi. Nah, kita cari luas dari bangun tersebut. Mana rumus luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Tadi panjang sisinya itu adalah 3. Berarti sisinya 3 dikali 3, berarti sama dengan 9. Nah, pernyataan siswa tadi, kios ini untuk bangun yang luasnya lebih kecil dari 10 satuan persegi. Karena luas dari persegi tadi adalah 9, yang dimana 9 itu kecil dari 10, maka pernyataan siswa tersebut benar. Oke. Sekian pembahasan dari amplop yang berwarna hijau. Nah, untuk ini siswa juga difasilitasi dengan LKPD, yang dimana LKPD-nya sebagai berikut. Di sini ada LKPD Kokar, yaitu ada nama kelompok, kemudian amplop. Amplop ini diisi dengan warna amplop yang didapatkan siswa. Kemudian di sini ada ayo mengamati, perhatikan media Kokar, dari sumbu horizontal, vertikal, titik perpotongan, kemudian daerah yang dibatasi. Kemudian ayo menanya, di mana di sini siswa setelah mengamati media Kokar, nah siswa itu ada pertanyaan yang muncul dalam pengamatannya. Kemudian siswa menuliskan pertanyaan yang muncul tersebut di dalam LKPD yang sudah disediakan. Kemudian di Ayo Mencoba, itu dimana siswa mengisinya dengan soal yang mereka dapatkan di amplop. Yang terdiri dari 4 soal. Ini ada soal 1, soal 2, soal 3, dan soal keempat. Kemudian di sini Ayo Menalar, di mana setelah siswa melakukan percobaan dan juga pengamatan, siswa itu dapat menyimpulkan apa itu koordinat kartesius. Mana koordinat kartesius itu adalah sistem untuk menentukan letak suatu titik pada bidang data yang menggunakan pasangan berurutan, yaitu X, Y. Di mana sistem ini menggunakan dua garis bilangan yang saling tegak lurus, yaitu sumbu horizontal, yaitu sumbu X, dan juga sumbu vertikal, yaitu sumbu Y, mana titik pusat pertemuan garis tersebut disebut dengan titik asal, yaitu dengan koordinat 0,0.
Kemudian menurut siswa apa fungsi sumbu X dan sumbu Y, di mana itu merupakan acuan untuk menentukan letak suatu titik, di mana sumbu X berfungsi menunjukkan posisi horizontal, di mana nilainya itu positif ke kanan dan negatif ke kiri. Begitu juga dengan sumbu Y yang berfungsi menunjukkan posisi vertikal, di mana nilainya ke atas itu positif dan ke bawah itu negatif. Kemudian bagaimana cara menentukan letak suatu titik pada bidang koordinat, yaitu dengan pasangan berurutan, di mana itu dimulai dari sumbu X dan juga sumbu Y, dan juga simbol untuk titik itu merupakan huruf abjad yang kapital. Kemudian apa itu kuadran, dan jelaskan masing-masing kuadran pada koordinat kartesius. Kuadran itu adalah daerah yang terbentuk karena perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Itu ada 4, mana kuadran 1 itu sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya juga positif. Kemudian kuadran 2 sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Kuadran 3 itu sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya juga negatif. Dan di kuadran 4 sumbu X positif dan sumbu Y-nya negatif. Dimana di sini siswa bisa menentukan kuadrannya tanpa harus meletakkan titik tersebut di kuadran. Siswa menuliskan kesimpulan dari seluruh kegiatan yang mereka lakukan, mulai dari percobaan dan juga hasil yang mereka dapatkan ketika melakukan percobaan. Kemudian siswa itu mempresentasikannya di depan kelas. Nah, setelah siswa mempresentasikan, maka guru melakukan refleksi singkat, mana menegaskan kembali apa kesimpulannya dan apa pelajaran hari ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai media yang saya buat. Saya harap media ini dapat berguna bagi kita semua dan juga dapat menambah wawasan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.